Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal yang ada di PPT biaya bahan baku, yaitu mengenai perhitungan biaya bahan baku atau bahan baku yang dipakai. Nah, pada contoh di sini ada contoh PT Alam Raya yang merupakan perusahaan manufaktur berlokasi di Jakarta. Di sini ada data persediaan bahan baku dalam catatan perusahaan persediaan tanggal 1 Januari 1999, yaitu 200 kg A Rp100. Kemudian ada data pembelian, yaitu tanggal 12 Januari, 26 Januari, dan 31 Januari 1999, di mana jumlah per kilonya sudah bisa dilihat di sini dengan harga per kilonya. Untuk pemakaian yaitu tanggal 16 Januari dan tanggal 28 Januari. Nah, di sini untuk data itu yang dicantumkan adalah harga beli, sedangkan pada pemakaian ini tidak dicantumkan harga pemakaiannya. Nah, di sini ada catatan tanggal 29 Januari dikembalikan ke supplier sebanyak 100 kg berasal dari pembelian tanggal 26/1999. Kemudian pada tanggal 30 Januari diterima oleh gudang bahan sebanyak 50 kg dari bahan yang diminta tanggal 29 Januari dan berasal dari persediaan awal. Kemudian perhitungan fisik tanggal 31 Januari 1999 sebanyak 350 kg. Dari data tersebut Anda diminta untuk menggunakan metode pencatatan fisik maupun perpesual serta metode penilaian persediaan untuk menghitung bahan baku yang dipakai. Nah, pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan untuk pencatatan secara perpesual ya, jadi untuk fisik nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, ini adalah data yang untuk metode perpesual. Nah, untuk metode perpesual di sini yang pertama kita masukkan dulu dari data awal ya, yaitu persediaan pada tanggal 1 Januari sebesar 200 kg A100. Nah, ini kita masukkan ke kolom ini. Jadi di sini ada kolom masuk atau beli, kolom keluar atau pakai, kemudian sisa atau saldo. Masing-masing ada kuantitas, biaya persatuan, kemudian jumlah. Ini juga kuantitas, biaya persatuan, dan jumlah. Nah, yang pertama tadi sudah ada datanya, yaitu tanggal 1 Januari kita masukkan kuantitasnya 200, biaya persatuannya 100, sehingga nilainya adalah 20.000. Ini dikalikan. Selanjutnya pada data itu kita urutkan ya, mana dulu. Jadi kalau di sini ternyata lebih awal pada saat pembelian ini tanggal 12, ini berarti yang kita masukkan nanti tanggal 12. Setelah itu urutannya pemakaian tanggal 16. Kemudian urutan selanjutnya adalah pembelian lagi tanggal 26. Kemudian ada pemakaian tanggal 28. Kemudian ada retur tanggal 29. Kemudian ada penerimaan barang dari gudang yang tanggal 30 dan terakhir 31. Jadi nanti memasukkannya itu urut berdasarkan tanggal kejadiannya ya. Jadi diurutkan mana yang terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan tanggal 12 tadi ya. Tanggal 12 itu adalah pembelian sebanyak 400 dengan harga per kilo 120. Nah, ini langsung dimasukkan. Jadi kalau ada pembelian ini kita masukkan tanggalnya, kemudian tanggal masuk ini kuantitasnya 400, biaya persatuannya 120, kemudian jumlahnya adalah dikalikan ini ya, yaitu 48.000. Nah, karena kita memakai metode FIFO, maka perhatikan caranya ya. Jadi ini kalau ada pembelian, maka kita langsung ke kolom saldo atau sisa. Tadi ada saldo 200, ini kita catat lagi. Kemudian ada pembelian, langsung kita masukkan di sini ya. Jadi setiap kali ada pembelian ini langsung Anda masukkan ke kolom saldo setelah ada saldo yang pertama.
Oke, seperti itu untuk pembelian tidak masalah. Selanjutnya tanggal 16 ya, setelah tanggal 12 tanggal 16. Di sini ada pemakaian sebanyak 500 kg. Ya, maka bagaimana mencatatnya dengan metode perpetual dengan Vivo. Nah, untuk pemakaian ini kita tulis dulu tanggalnya, kemudian masukkan di kolom keluar atau pakai. Nah, karena pemakaiannya 200, maka kita lihat dulu di sini ada dua saldo, yaitu 200 dan 400. Nah, karena Vivo yang artinya masuk pertama keluar pertama, maka yang dipakai itu adalah yang pertama dulu, yaitu 200. Ya. 200, maka kita tulis di sini 200 dengan harga 100. Nilainya adalah 20.000. Nah, karena tadi memakainya 500 sudah dipenuhi dengan 200, maka kurangnya adalah 300. Nah, 300 ini kita ambilkan dari saldo kedua yaitu 400 ya, dengan harga 120. Maka nilainya adalah 36.000. Jadi saya ulang, untuk metode Vivo ini yang dikeluarkan adalah yang saldo pertama dulu. Karena tadi besarnya 500 dipenuhi dengan yang pertama 200, masih kurang diambilkan yang bawahnya adalah 300. Sehingga saldonya sekarang yang 200 sudah habis, yang 400 di sini tinggal 100 ya, karena sudah diambil 300. Maka ini kita nurut di sini 100 dengan nilai 120, maka saldonya adalah 12.000. Nah, berikutnya adalah tanggal 26. Nah, tanggal 26 ini ada pembelian 500 dengan harga Rp90. Nah, karena pembelian, maka Anda tinggal masukkan aja di sini tanggal 26, masuk di kuantitas 500, biayanya 90, nilai totalnya adalah 45.000. Nah, kalau terjadi pembelian Anda tinggal memindahkan saja. Jangan lupa menuliskan saldo awalnya tadi 100, harganya 120, ini dimasukkan lagi, terus ditambahi pembeliannya yaitu 500 dengan harga 90. Maka di sini kita mempunyai dua saldo. Nah, selanjutnya tanggal 26 sudah, sekarang tanggal 28. Nah, 28 ini ada pemakaian sebanyak 300. Nah, kalau pemakaian, maka yang kita masukkan di sini adalah kolom keluar ya. Nah, karena pemakaiannya itu sebanyak 300, maka yang dikeluarkan adalah yang pertama dulu, yaitu digunakan 100, ini kita masukkan sini. Nah, kekurangannya yaitu sebanyak 200 kita ambilkan dari saldo kedua. 500 kita ambil 200 ya, berarti 300 ini sudah dipenuhi dari sisa atau saldo pertama dan kedua. Nah, sedangkan sisanya karena tadi 100 sudah diambil, maka yang tersisa adalah yang kedua yaitu 300 dengan nilai 90. Maka nilainya adalah 27.000. Nah, selanjutnya setelah tanggal 28, ini tanggal 29 dikembalikan ke supplier sebanyak 100 berasal dari pembelian tanggal 26. Ini tidak lain adalah retur. Maka pengembalian ke supplier ini kita masukkan di kolom masuk tetapi Anda beri tanda kurung, itu artinya mengambil. Ya, 100 dengan harga 90 karena ini berdasarkan tanggal 26 tadi ya. Kita ambil, maka nilainya 9.000. Nah, ini tadi masih punya saldo 300. Nah, karena dikembalikan 100, maka tersisa nilai 200 dengan harga 90. Nah, selanjutnya di sini tanggal 30 diterima oleh gudang bahan sebanyak 50 kg dari bahan yang diminta tanggal 28 Januari yang berasal dari persediaan awal. Ya, di sini 50 kg kita masukkan ke kolom keluar atau pakai ya, tapi dalam tanda kurung. Itu artinya nanti akan menambah ya. Jadi di sini 50 dengan harga 90, nilainya 4.500. Nah, ini karena tadi sisa 200 ya, ada tambahan menjadi 250 dengan nilai
90. Nah, kemudian tanggal 31 itu ada pembelian lagi 100. Kita masukkan pembelian 100. Nah, ini masuk di kolom masuk atau kolom beli dengan nilai 110. Maka di sini nilainya 250. Tadi kita masukkan lagi ke sini, terus ditambah dengan 100, ada pembelian dengan nilai 110. Nah, jadi totalnya pada akhir periode itu terdapat kuantitas sebanyak 350 dengan nilai total. Nah, nilai totalnya ini dijumlah ya, kalau dijumlah 33.500. Nah, itu bagaimana kita menghitung biaya bahan baku atau bahan baku yang dipakai dengan menggunakan perpetual metode FIFO ya. Selanjutnya kita akan jelaskan untuk metode LIFO. Nah, untuk fisik saya kira bisa dipelajari sendiri. Untuk yang perpetual, nah untuk perpetual, untuk LIFO, jadi di sini LIFO itu last in first out, artinya masuk terakhir keluar pertama. Ya, ini hampir sama. Nanti bedanya terletak pada pemakaian. Ya, jadi saldo awalnya kita masukkan di sini sama. Kemudian bila ada pembelian juga hanya ditulis seperti ini, kemudian ditambahkan pada saldonya. Nah, bedanya di sini pada saat pemakaian. Nah, di sini pemakaian tadi kan 500. Kalau pada metode FIFO ini yang pertama dulu yang dipakai, tetapi kalau LIFO nanti yang terakhir dulu yang dipakai. Jadi 500 kg itu kita penuhi dulu dengan yang terakhir, yaitu 400. Kita masukkan ini dengan nilai 120. Nah, kekurangannya sebanyak 100 kita ambilkan dari di atasnya. Ya, dari saldo pertama dengan nilai 100. Maka sisanya itu berasal dari sini. 200 diambil 100, maka tersisa 100. Nah, ini merupakan sisa daripada saldo pertama. Yaitu ya bedanya antara FIFO dengan LIFO. Kalau FIFO tadi pengeluaran atau pemakaian itu menggunakan saldo yang pertama dulu, bila kurang ambil di bawahnya. Tetapi kalau LIFO ini dipakai atau dipenuhi dulu dengan saldo terakhir, baru bila kurang mengambil saldo atau sisa di atasnya. Untuk tanggal 26 sama, karena pembelian ini tinggal mendata aja atau memindahkan. Tadi saldo 100, sekarang ada pembelian 500. Kemudian pada tanggal 28 di sini ada pemakaian sebanyak 300 ya. Nah, 300 ini karena pakai LIFO maka dipenuhi dulu dengan 500. 500 pakainya 300, berarti kan sudah dipenuhi semua. Ya, jadi tidak menambah dari saldo sebelumnya. Maka di sini saldonya dipindahkan lagi 100 dari sini ya. Kemudian yang 500 sudah diambil 300, tinggal 200. Demikian juga tanggal 29 ada retur tadi ya. Di sini masuk di kolom beli. Nah, di sini sifatnya mengurangi. Jadi ini tadi 100, kemudian yang 200 ini kita kurangi 100. Maka tinggal 100. Demikian juga yang retur dari pemakaian ini akan menambah. Nah, jadi ini tadi yang pertama 100, yang kedua ditambah menjadi 150. Yang terakhir pembelian ini juga ditulis seperti tadi, kemudian dimasukkan di kolom sisa. Jadi di sini ada 3 sisa atau saldo, yang pertama 100, yang kedua 150, yang ketiga adalah 100. Ya, maka di sini pada akhir periode pakai metode LIFO terdapat sebanyak 350 kg kuantitas untuk pemakaian bahan dengan nilai total ini dijumlah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan Anda bisa mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.